Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih guys di channel YouTube-nya aku, Nenty Lestari. Nah guys, di video kali ini masih berkelanjutan dengan video aku yang kemarin, yaitu tentang perjalanan aku nge-YouTube. Nah jadi di video kali ini aku mau nge-share cara untuk menjadi seorang YouTuber di tahun 2022 ini guys. Masih berkelanjutan dari video aku yang kemarin tentang perjalanan aku nge-YouTube sampai ke mendapatkan gaji atau uang guys, yang cuman bermodalkan seadanya modal handphone dan modal kuota guys. Nah buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Oke teman-teman semuanya, di cara menjadi seorang YouTuber di tahun 2022 ini mungkin ada beberapa perbedaan dari kebijakan YouTube kepada si konten kreator atau calon konten kreator atau YouTuber tersebut. Nah dari persyaratan atau kebijakan dari YouTube itu harus kita patuhi dulu dan kita penuhi dulu syaratnya guys. Nah untuk syarat-syarat tersebut itu sama halnya kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan atau di orang lain gitu guys, pasti ada ketentuan dan kebijakan kemudian syarat tersebut yang harus kita penuhi. Begitupun sama dengan YouTube. Jadi sebelum kita memutuskan menjadi seorang konten kreator atau YouTuber yang nantinya akan menghasilkan uang, itu kita harus dulu memenuhi syarat-syarat tersebut dari YouTube. Nah, cara menjadi seorang YouTuber di tahun 2022 ini itu untuk syarat yang pertama itu adalah tentunya kalian harus mempunyai dulu Gmail di handphone kalian atau akun Google Mail kayak gitu loh guys. Jadi si Gmail ini itu emang harus diverifikasi secara bagus atau secara baik biar nantinya kita bisa menerapkan atau menempatkan channel YouTube kita di si Gmail ini. Jadi kan kebanyakan juga ada beberapa di antara kalian mungkin yang memakai handphone tapi tidak memakai akun Gmail. Nah, jadi untuk cara jadi YouTuber di tahun 2022 ini itu kalian harus dulu memverifikasi akun Gmail kalian di handphone kalian. Nah, jadi syarat yang kedua itu adalah akun channel YouTube kalian. Jadi yang pertama itu adalah akun Gmail yang harus kalian verifikasi di HP kalian. Kemudian yang kedua itu adalah channel YouTube kalian. Jadi si channel YouTube ini itu adalah sebagai tempat atau wadahnya video-video kita nanti ditampung guys, ditampung di YouTube. Nah, untuk syarat yang ketiga itu adalah kalian diwajibkan untuk memenuhi dulu syarat yang sedikit agak susah ini guys, yaitu memenuhi dulu 1000 subscriber. Jadi dianjurkan selama 12 bulan terakhir ini atau 12 bulan ke depan, kalian kalau misalkan mau menjadi seorang konten kreator atau YouTuber itu adalah disyaratkan memenuhi dulu yang 1000 subscriber itu. Kalian harus memperoleh Jadi kalian harus memperoleh 1000 subscriber ini dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun guys. Nah syarat yang keempat itu adalah 4000 jam waktu tonton publik yang signifikan, kemudian jelas-jelas tidak di-privat video kalian, yang jelas-jelas bisa ditonton banyak orang. Nah 4000 jam waktu tonton itu juga sama dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun jangkanya gitu guys. Nah itu tadi 4 syarat untuk menjadi seorang konten kreator atau YouTuber di tahun 2022 ini. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang ingin memanfaatkan waktunya supaya lebih produktif, kemudian ingin berpenghasilan berlebih atau mungkin sampingan kerjaan kalian, YouTube ini kalian bisa mengekspresikan semuanya guys. Entah mungkin itu bikin video yang mungkin bermanfaat banyak orang, kemudian banyak tips dan tutorial yang mungkin kalian tahu, kemudian kalian bikin video dan kalian tuangkan ke YouTube yang nantinya akan ditonton banyak orang atau publik guys. Jadi itu keempat syarat untuk menjadi seorang YouTuber pemula di tahun 2022 ini guys. Jadi sebelum kalian mendapatkan gaji atau uang dari YouTube itu adalah kalian dianjurkan mengupload dulu satu video, bahkan beberapa banyak video itu ke YouTube. Dan aku saranin sama kalian sebelum kalian upload video ke YouTube, entah itu mungkin kalian pakein background atau apapun itu, kalian pelajari dulu banyak-banyak. Kan sekarang banyak info guys, kita juga kan belajar kebanyakan juga dari YouTube. Jadi tahu info atau pengetahuan itu juga dari YouTube. Kadang-kala anak aku aja mau belajar dan aku tidak paham, aku juga carinya itu di YouTube guys. Masih banyak banget cara atau tempat atau wadah untuk kita belajar. Jadi kalau misalkan kalian mau menjadi seorang konten kreator atau YouTuber, kalian bisa juga belajar dari YouTube juga guys. Nah, itu tadi guys 4 cara untuk langkah-langkah menjadi seorang konten kreator atau YouTuber di tahun 2022. Dan setelah itu apa sih yang harus kita lakukan? Step selanjutnya yaitu adalah kita membuat konten yang semenarik mungkin, sebermanfaat mungkin, dan secara konsisten. Kuncinya memang satu guys, konsisten.
Kadang aku juga tidak menerapkan si konsisten itu di diri aku. Kalau misalkan aku lagi sibuk, lagi ini, aku ngejadwal 1 minggu upload 4 video di YouTube, tapi karena mungkin ada kerjaan yang lain atau sibuk, aku pun sekali guys uploadnya alias sesempatnya gitu kan. Padahal kalau misalkan kita lebih konsisten, itu makin kita berpeluang untuk menghasilkan uang sampai gajian, bahkan bisa sampai banyak gitu guys. Nah itu berpeluang banget kalau misalkan kita konsisten dalam pekerjaan si YouTube ini guys. Setelah kalian mengikuti langkah yang keempat ini, yaitu membuat Gmail di handphone kalian, kemudian membuat channel YouTube kalian, kemudian memenuhi yang 1000 subscriber itu, kemudian 4000 jam waktu tonton tayang publik itu, kalian nanti akan ada step 2 langkah, yaitu membuat akun Google AdSense, yang dimana akun Google AdSense itu adalah wadah tempatnya nanti uang-uang kita akan dikumpulkan dari YouTube ini. Nah contohnya kalau YouTube ini kan platform, kalau si AdSense ini itu adalah tempat kayak gimana ya, kayak semacam rekening gitu loh guys, semacam rekening yang nantinya setelah kita menghasilkan uang dari video kita di channel YouTube kita, itu si uang-uang kita itu akan disampaikan ke Google AdSense yang nantinya kita bisa cairkan gitu guys. Nah mungkin buat teman-teman sebagian ada yang tanya atau kebingungan nih, awal mulanya harus gimana dulu. Ya udah, ya itu lakuin aja yang 4 langkah ini, kemudian setelah itu tinggal nantinya kalian konsisten membuat konten, membuat video yang menarik, yang bermanfaat gitu kan. Nah kalau misalkan kalian bingung nih, apa sih aku mau bawain apa di YouTube ini, kemudian aku mau bikin konten apa gitu kan, sesuai, kalau aku saranin sesuai hobi kalian aja. Contoh ringannya gitu kan, contoh gampangnya guys, kalau misalkan basic kalian itu di make up, udah kalian bikin kontennya itu tentang make upan. Kemudian kalian basicnya itu di masak, ya udah kalian bikin konten tentang masak gitu guys. Dan masih banyak banget sebenarnya guys. Kalau menurut aku si YouTube ini itu adalah wadah untuk mengekspresikan hobi kita atau menyalurkan hobi kita yang nantinya bisa orang lain tonton secara publik, dan keuntungannya nanti kita bisa mendapatkan uang ataupun gaji gitu guys. Jadi kalau menurut aku nih guys, yang orangnya emang gak mau diem, alias kalau misalkan kerjaan aku sepi atau usaha aku sepi, nantinya aku akan memanfaatkan waktu itu. Jadi aku memilih si YouTube ini, aku manfaatkan gitu loh guys. Setelah kalian konsisten dengan pembuatan konten kalian, video-video kalian gitu guys, kemudian kalian juga sudah memenuhi 4 syarat yang tadi aku udah sebutin, yang akun Gmail, kemudian channel YouTube, kemudian 1000 subscriber, kemudian 4000 jam waktu tonton. Setelah kalian mengumpulkan semua itu, barulah nanti kalian mengajukan pengajuan untuk dimonetisasi. Nah buat kalian yang bingung apa sih itu monetisasi dan tujuannya apa, jadi si monetisasi ini itu adalah uang yang nantinya kita bisa cairkan. Jadi dari si monetisasi ini yang nantinya dari video-video kalian itu bisa menghasilkan uang atau dolar guys. Jadi kalau misalkan kalian terlalu banyak juga bikin video, saking banyaknya tapi tidak dimonetisasi, itu juga percuma guys. Jadi setelah kalian banyak membuat konten dan video, nanti kalian mengajukan pengajuan setelah kalian genap atau sanggup memenuhi syarat-syarat yang dari YouTube itu guys, yang 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik gitu kan. Oke, step selanjutnya untuk menjadi seorang content creator di tahun 2022 ini, atau cara jadi YouTuber di tahun 2022 ini, itu adalah kalian harus mempersiapkan dulu alat atau peralatan untuk nge-YouTube nantinya guys. Contoh yang paling mendasar itu adalah kamera. Kemudian contoh yang kedua adalah mic. Jadi si kamera itu gak mungkin dong kita mau filming kayak gimana kalau misalkan gak ada kamera gitu kan. Kemudian yang kedua mic. Mic itu untuk menunjang audio kalian itu bisa didengar banyak orang atau jernih, didengar jelas-jelas bisa didengar sama orang. Kemudian peralatan yang ketiga itu adalah pencahayaan atau ring light guys. Nah jadi ketiga alat ini itu penting banget. Kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian low budget kayak aku ini tipikal yang kalau misalkan sama barang itu masih bisa dipakai, ngapain aku beli dulu gitu kan guys. Perlu kalian tahu, aku sering banget negesin bahwasanya kalau misalkan ada orang lain tanya sama aku, jangankan orang lain, teman aku sendiri aja sampai nggak percaya gitu kan. Katanya gini, aku filming, aku bikin video kayak gini, kemudian aku ngerekord video kayak gini, itu katanya pakai kamera apa gitu kan, kemudian micnya harga berapa, kemudian ring lightnya harga berapa, kemudian tripodnya harga berapa. Itu tuh salah besar guys. Kalian kalau mau tahu nih, bentar ya, aku sambil kamera nanti aku masukin ke videonya. Jadi ini itu
posisi kalau misalkan aku lagi bikin video buat nantinya aku upload ke YouTube guys. Tuh kan, bener-bener itu aku nggak modal. HP aku tempelin ini lakban guys tuh ya. Ini aku pakein lakban kayak gini. Aku tempelin ke jendela. Aku punya tripod sebenarnya, tapi aku lebih enakan pakai ini karena mungkin udah biasa dari dulu ya guys ya. Nah, pakai ini. Nah, untuk mic-nya atau audio biar nantinya suara kita tuh bisa didengar sama orang, itu biasanya kan kalau misalkan orang-orang yang udah jelas-jelas ada modal kan pakai mic guys ya. Tapi aku pakein si handset ini guys, tuh pakein handset handphone yang nantinya aku edit. Jadi biar suaranya itu lebih jernih dan lebih kedengeran jelas. Kemudian untuk ring light atau pencahayaan, ini kan jelas-jelas aku filming atau ngerekodnya itu di siang hari. Jadi jelas-jelas banget si cahaya dari luar ini untuk bikin aku video itu lebih bagus guys daripada pencahayaan apapun gitu kan. Jelas-jelas gratis kan dari Allah. Nah, itu tadi cara aku buat bikin video yang nantinya aku upload ke YouTube dan bisa menghasilkan gaji atau uang guys. Nah, cara jadi YouTuber di tahun 2022 ini itu aku mau ngingetin terakhir nih guys. Aku mau ngingetin sama kalian bahwasannya seorang konten kreator atau YouTuber itu mempunyai persyaratan yang harus kalian patuhi. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang dari YouTube yang gak boleh kalian langgar sama sekali. Makanya aku saranin sama kalian kalau misalkan kalian mau terjun sebagai konten kreator atau YouTuber itu, kalian banyakin dulu belajar. Jangan malas belajar, jangan malas membaca, jangan malas mendengarkan. Selama yang kalian pelajarin itu masuk di kalian, nyaman di kalian gitu guys. Nah, untuk informasi itu banyak banget guys. Bisa dari apapun itu, entah itu YouTube, Google atau apapun, atau buku, kan banyak banget guys. Jadi kalian jangan malas membaca dan belajar. Bahkan sampai saat ini pun aku masih banyak belajar guys. Oke teman-teman semuanya, jadi segini dulu penjelasan aku atau cara untuk menjadi YouTuber di tahun 2022 ini sampai nantinya mendapatkan uang atau gaji. Dan buat teman-teman yang baru gabung atau baru banget temin channel YouTube-nya aku, Nerti Lestari, salam kenal. Kemudian jangan lupa bantu support guys, supaya channel YouTube-nya aku lebih berkembang lagi dan lebih banyak ngasih tips nih buat kalian. Dan mudah-mudahan diterima sama kalian semuanya. Bantu support guys, jangan lupa dengan cara di like dulu, kemudian di subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video aku selanjutnya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.